Partai baru dibutuhkan kalau partai itu punya visi misi yang berbeda gitu dari partai-partai yang sebelumnya ada. Pastinya kalau secara bernegara itu pasti butuh. Kenapa butuh? Karena kita butuh suara-suara baru, isu-isu baru tentunya. Karena kan ada banyak banget misalnya partai yang old school. Sejauh ini aku masih sih kalau percaya mah dengan kondisi yang saat ini, dengan marak-maraknya korupsi gitu, aku rasa daripada menambahkan partai politik baru, kenapa kita nggak bedah partai politik aja yang ada? Untuk saat ini sulit ya untuk mempercayakan partai politik daripada ada menciptakan partai baru gitu ya. Lebih baik partai-partai yang sudah ada ya maksimal lagi kinerjanya gitu. Untuk saat ini aku kurang percaya sih sama partai politik. Aku kurang setuju karena kalau kayak penambahan partai baru bikin crowded ya. Masih di Satu Meja Forum, saya akan melanjutkan diskusi kita kali ini ke Bung Syahrin. Bung Syahrin kan belum Anies Baswedan. Tadi di awal juga sudah mengatakan bahwa memang ini partainya Anies Baswedan. Ada yang melihat bahwa wah kayaknya menabuh genderang perang dengan kekuasaan. Kita masih ingat kan dulu Anies Baswedan dan Prabowo Subianto hadap-hadapannya luar biasa. Mungkin kita semua masih ingat kan Mas Anies gitu kan, ada istilah begitu dan itu terus menggema. Bahkan di beberapa kesempatan Mas Anies juga memberikan banyak statement yang kira-kira men-challenge kekuasaan. Sudah dihitung atau memang itu bagian dari strategi Partai Gerakan Rakyat? Yang pertama bahwa saya sepakat tadi, PR kepartaian saat ini itu adalah bagaimana membangun partai ID. Ya. Identitas partai dan diferensiasi partai antara satu partai dan yang lain ini harus jelas. Nah ini saya kira PR bagi partai kita. Kalau tidak nanti orang melihat bahwa partai ini sama. Bedanya ini pada saat kepentingan aja mau bersama siapa pada saat kepentingan yang sangat pragmatis. Nah oleh karena itu sejak dini partai ini harus mulai dibangun aspek-aspek dasar yang menjadikan nilai-nilai ataupun konsistensi itu pada aspek yang ingin dibangun oleh partai tersebut. Nah oleh karena itu bagi gerakan rakyat membangun fondasi partai, membangun karakter partai, menjalankan partai dengan prinsip-prinsip partai ini penting. Nah oleh karena itu kenapa ya kalau misalnya dalam konteks pragmatisme politik bahwa kenapa berani banget ini Partai Gerakan Rakyat menolak pemilihan melalui DPRD, terus yang kedua misalnya sudah menginginkan Anies Rashid Baswedan menjadi pemimpin nasional berikutnya, sementara partainya belum punya badan hukum, sementara badan hukum ini kan prosesnya ada di negara gitu. Nah justru di situ kami emang melihat bahwa kepemimpinan negara ini kan lahir melalui proses demokrasi. Nah oleh karena itu kita juga melihat bahwa negara dalam konteks ini kan mewakili kepentingan publik. Otomatis salah satu aspek yang penting oleh negara adalah netralitas. Dan dasar dijalankan negara ini itu kan basisnya adalah hukum. Karena negara kita adalah negara hukum. Artinya benar kalau ada anggapan Partai Gerakan Rakyat ini sedang coba men-challenge kekuasaan. Salah satunya coba mengajukan badan hukum, diloloskan atau tidak gitu. Justru kita ini taat pada hukum, maka dari itu apa yang diminta oleh hukum kita siapkan. Syarat-syarat yang diminta kita siapkan. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa yang pertama adalah negara dalam konteks ketika menyelenggarakan negara tentunya harus berbasis pada hukum. Ya, ini kan sebenarnya saya bisa bilang bahwa Anda mengingatkan kekuasaan, jangan sebenarnya tolong proses kami. Kalau kekuasaan memang harus selalu diingatkan, karena posisinya sebagai kekuatan sipil harus mengingatkan kekuasaan. Ya, karena yang namanya kekuasaan kan ya dia selalu aja ada aspek-aspek yang. Saya ke Bung Rofiq. Bung Rofiq, kalau tadi kan Prabowo Subianto bahasanya adalah ya kita ingin yang pasti-pasti. Saya membayangkan nanti akan ada narasi yang berseberangan tanda kutip ya antara Gema Bangsa dengan Gerakan Rakyat. Ya, tapi buru-buru memilih Prabowo Subianto itu ada yang bilang itu kok gampang sekali kayak nggak mau berjuang atau kapok udah 3 ke 4 partai ini sehingga pengen udah pasti aja dah. Bukan begitu. Tadi kan kalau begini juga nggak apa-apa. Di awal tadi kan sudah kita sampaikan. Ini soal kebangsaan ya. Dan kalau kita lihat memang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dalam ketika setelah dilantik hingga saat ini, beliau ini kan menunjukkan terus komitmennya soal kebangsaan itu, soal kerakyatan. Beliau itu tidak
tidak terlalu mengedepankan dengan sanjungan. Misalkan MBG itu kan selama ini kritiknya sangat luar biasa kan. Ini buang-buang uang, katanya efisiensi segala macam. Tapi Pak Prabowo itu menempatkan bahwa MBG ini bukan soal program yang instan, ini soal investasi kemanusiaan ini, untuk sumber daya manusia yang unggul. Tidak ada negara maju kalau SDM-nya ini tidak dibangun, dan MBG itu adalah salah satu jalan. Kita bisa lihat bagaimana Jepang ketika habis dibombardir Hiroshima, lulu lantak segala macam. Yang dilakukan Jepang pertama kali adalah sumber daya manusia. Nah, Indonesia dalam konteks ini kan dalam segala aspek itu kan sangat tertinggal. Beliau menyadari betul bahwa yang harus dibangun adalah sumber daya manusia. Yang kedua, beliau sangat concern terhadap pendidikan. Bagaimana revitalisasi sekolah itu dibangun di mana-mana dan itu tiada henti. Beliau sangat fokus soal investasi kemanusiaan ini. Ini tidak instan dan beliau tidak ingin dipuji soal itu. Ini kan satu hal yang menurut saya sangat penting. Saya ini kan orang yang lahir dalam dunia pergerakan yang ada dan melihat sosok Prabowo ya. ini konsisten ini penting sekali untuk kepentingan publik. Ada komitmen soal Jadi, itu. sebetulnya lahirnya Gema Bangsa ini karena melihat inspirasi Pak Prabowo perlu didukung atau Gini, Gema Bangsa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah soal kemandirian. Kemandirian itu menjadi sangat penting karena kita melihat apapun dalam konteks kebangsaan kita hari ini itu sangat tidak independen. Dalam konteks berpolitik misalnya, kita lihat bagaimana oligarki, cukongisme, ownership, semua itu merajalela. Nah, saya ini kan melahirkan banyak partai. Saya berkontemplasi, jika saya mengulangi perilaku politik partai-partai yang ada hari ini, nggak ada gunanya partai baru. Maka kami bikin satu konsep namanya desentralisasi politik. Selama ini seluruh kebijakan politik itu sifatnya top down. Oleh Partai Gema Bangsa, kami kembalikan semua ke bawah. Sudah waktunya nih negara yang begini besar itu melahirkan tokoh-tokoh besar di daerah masing-masing. Yang tidak titipan, yang bukan karena keluarga si A atau si B. Nah, dengan desentralisasi itu mereka punya otoritas penuh. Pusat hanya merestui. Dan itu kita kawal dengan ADART, dengan segala macam yang membuat mereka firm, yakin dengan itu. Mas Adi sering dong mendengar narasi seperti itu. Setiap 5 tahunan ada kan, tapi prakteknya partai yang harusnya jadi tempat kaderisasi, tempat menggemblengkan ideologi, tapi hari ini lebih kepada pragmatis, jadi instrumen elektoral. Anies Baswedan, Prabowo Subianto. Ya, saya kira kalau kita mendengarkan pidato-pidato politik Bang Syahrin, Bang Ahmad Rafiq dan partai-partai yang lain, memang sami'na wa ta'na semua, sawaun fakot, sama saja sih sebenarnya. Apa itu yang disebut dengan sami mawon itu? Ya bicaranya tentang anti oligarki, bicara tentang anti politik dinasti. Sama lah ya narasinya ya. Itu yang saya sebut tidak ada diferensiasinya secara signifikan. Saya membayangkan partai-partai politik baru itu misalnya anti politik dinasti dan itu dilakukan secara konsisten. Dulu ada partai politik baru, sebut saja PSI, misalnya anti Wahabi dan Talibanisme. Itu menarik, dan bahkan anti partai politik yang katanya poligami. Bagi saya itu adalah semacam posisi secara politik. Tapi kan dalam perjalanan politiknya, partai-partai ini kan kemudian hilang dengan apa yang kemudian dijanjikan sejak awal. Karena secara elektoral memang tidak terlampau menguntungkan, basis pemilih kita nggak terlampau penting dengan apa yang disebut dengan ideologisasi. Yang kedua, sepertinya partai politik baru ini cukup memahami, Mas Yogi, bahwa untuk meyakinkan mereka itu tujuannya sederhana kok, sering-sering berkunjung, bersapa, door to door campaign, bawa barokah dan bawa logistik. Itu yang kemudian akan menentukan bagaimana partai politik itu memenangkan pertarungan politik. Partai Gelora, kemudian partai Gerakan Rakyat, termasuk juga partai Gema Bangsa, ujian terbesarnya adalah kira-kira apa magnet elektoral yang kemudian akan dikedepankan. Kalau Partai Gema, saya khawatir kalau yang dikampanyekan terus adalah sosok Pak Prabowo Subianto, khawatir Partai Gema ini nggak ada yang mau ikut, Bang. Justru mau ikut ke Gerindra aja. Karena yang paling Prabowo Subianto per hari ini suka tidak suka adalah Gerindra. Partai-partai politik yang lain pendukung pemerintah hari ini, kalau yang disebut adalah
Pak Prabowo. Jadi efek elektoralnya yang paling banyak itu ke Gerindra. Jadi misalnya seperti Golkar, kemudian seperti PAN, seperti PKB, kalau terus-terus mengkampanyekan sosok yang cukup populer seperti Pak Prabowo, itu satu sisi bagus untuk kepentingan kebangsaan. Ini menegaskan kerjasama politik, tapi ingat basis di bawah itu jangan-jangan mereka secara perlahan akan pindah ke partai politik yang paling Pak Prabowo, yaitu Partai Gerindra. Kalau Bung Syahrin agak sedikit case-nya adalah ini semacam uji kekuatan politik yang dimiliki oleh Pak Anies Baswedan. Selama ini kan Pak Anies Baswedan itu dianggap sebagai salah satu mercusuar politik. Menang Pilkada Jakarta yang cukup dramatis, mengalahkan Ahok yang cukup fenomenal, didukung oleh kekuasaan. Ada isu terkait dengan isu politik identitas. Di Pilpres 2024 suaranya signifikan, hampir 25%. Jadi itu yang saya sebut, gagalnya Partai Gerakan Rakyat itu menunjukkan betapa gagalnya Anies Baswedan memberikan faedah secara elektoral. Tapi sebaliknya, kalau Partai Gerakan Rakyat ini established, lolos parlemen, ya lolos verifikasi faktual dan administrasi dulu, tentu saja itu juga akan dianggap sebagai sebuah catatan penting. Jadi saya melihat Partai Gerakan Rakyat ini nggak perlu malu-malu, ini partainya Anies Baswedan. Jadi jualannya itu adalah Anies Baswedan. Tadi sudah disampaikan. Sebenarnya sejak awal saya berharap yang jadi ketua umum itu adalah Anies Baswedan. Iya bang. Karena kepalang tanggung. Kalau menyembunyikan ini adalah partainya Anies Baswedan. Karena kalau kita mau jujur, Gerakan Rakyat itu per hari ini memang imam besarnya itu Anies Baswedan. Ya. Mungkin ini soal waktu aja. Sebenarnya Bung Haris cuma jadi pemain pengganti. Bagi saya bukan soal waktu. Ini adalah khas ciri politik yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Jadi kalau Partai Gerakan Rakyat ini tidak lolos parlemen, tidak lolos verifikasi, ini kegagalan. Kebukannya itu tidak terlampau kencang ke Anies Baswedan. Tapi kalau Gerakan Rakyat ini lolos parlemen, orang yang pertama kali paling tinggi disanjung puji sampai Sidratul Muntaha pastilah Anies Baswedan, bukan yang lain. Nah, kalau Partai Gelora sederhana, nggak perlu kampanye di tempat lain. Yang penting ambil saja memilih PKS. Itu rumus dasarnya kayak gitu. Iya. Jadi munculnya gini, kemunculan partai politik baru, ini kita menduga apakah ini ada yang disebut dengan early booking politik dari figur tertentu, tetapi kita akan bahas setelah jeda yang satu ini.